semua terkait dengan tema-tema yang tentunya sudah kita sounding di berbagai sosial media Tribun Ambon ya. Dan kali ini kami menghadirkan narasumber yang sudah ada di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, mari kita sapa narasumber pertama saya. Ada Kepala BPK Wilayah 20 Pak Dodi Wiranto. Selamat sore. Silakan diambil mic-nya. Apa kabar Pak Dodi? Baik Bu, selamat sore. Sehat ya. Sehat. Oke, saya dengar ini demi bisa menghadiri undangan Tribun Ambon, kudu reschedule lagi nih keberangkatannya ke Jakarta, begitu Pak? Siap, aman Ibu. Aman ya. Mohon maaf. Baik, selain Pak Dodi, Tribuners kami juga menghadirkan Kasubag Umum ya BPK Wilayah 20 ada Pak Stanley Lopati yang selanjutnya akan saya sapa Pak Eten. Selamat sore Mbak Jeng dan selamat sore Tribuners. Tribuners semuanya. Yes, thank you so much sudah mau hadir di obrolan kita pada sore hari ini di Tribun Bastori ya. Nah, Bapak-bapak dan juga Tribuners kami yang sudah kita sounding, tema yang bakal kita bahas kali ini yaitu peran BPK. Bapak-bapak ini dalam melestarikan cagar budaya Maluku, namun tak hanya itu saja, karena kalau kita mau melihat dari tugas-tugasnya, ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah ke-20 ini merupakan unit pelaksana teknis ya dari Kemendikbudristek di daerah, tentu saja untuk melaksanakan tugas pelestarian cagar budaya dan juga objek pemajuan kebudayaan. Hal ini tuh jarang-jarang banget kita obrolin di Tribun Bastori ya Bapak-bapak. Mungkin yang kita undang itu sejauh ini para pegiat seni dan budaya. Kemudian kita juga banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah dan berkunjung ke cagar budaya yang mungkin Tribuners dan kita juga belum tahu sebenarnya ini dia masuk kategori cagar budaya enggak sih, seperti itu. Nah, Tribuners, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan hal ini. Ini juga bisa menjadi ruang diskusi untuk kita semua. Untuk itu kita memberikan kesempatan buat para Tribuners nanti bisa di kolom komentar atau comment section baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, kalian berkesempatan bertanya ya. Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber-narasumber saya. Sebelum kita lebih jauh lagi melaju pembahasannya pada hari ini, mungkin dari Pak Dodi dulu nih bisa jelasin ke kita semua Tribuners juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab BPK di wilayah Maluku atau wilayah 20 itu seperti apa? Selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore Ibu. Terima kasih, mohon izin. Saya Dodi Wiranto ditemani dengan Pak Stanley Lopati. Hari ini ingin bercerita terkait dengan kekayaan Indonesia sebenarnya di bidang kebudayaan begitu. Jadi kami dari BPK Wilayah 20, jadi bukan Badan Pemeriksa Keuangan, Bu. Ya. Tapi kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20. Jadi dahulunya kami ada di bawah Dirjen Kebudayaan waktu kementerian yang lama ya, Kementerian Pendidikan Riset, Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Namun sekarang kan sudah disahkan untuk menjadi kementerian sendiri Bu. Kementerian Terima kasih Mbak Jeng. Yang pertama saya ingin
menambahkan sedikit bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 33 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, kami mempunyai tugas yaitu melakukan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, dan dalam implementasi itu kami telah melaksanakannya kurang lebih dari tahun 2000. Karena proses reorganisasi sehingga kami mengalami keterlambatan DIPA dalam aspek pengelolaan anggaran sehingga baru dilaksanakan, dan pada tahun 2023 itu kami lebih banyak fokus pada studi-studi, mulai dari studi-studi kelayakan sampai pada studi teknis yang kemudian mendorong untuk proses pemugaran maupun juga pemeliharaan bangunan cagar budaya. Nah, berbasis data melalui data registrasi nasional cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya per bulan tahun 2023, data ODCB dan cagar budaya di Maluku itu kurang lebih 686. Ada 686. Kurang lebih. Oke. Itu yang terregistrasi dalam registrasi nasional. Namun kalau dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Pak Dodi tadi, sebenarnya potensi cagar budaya di Maluku itu pada 11 kabupaten kota itu pasti lebih, bahkan ribuan, puluh ribu bisa, karena mungkin di akhir ini sementara mulai besok itu ada tim kami dibagi dalam 2 tim, sementara melakukan pendataan di 2 kecamatan, yaitu kecamatan untuk Kota Ambon ya, Baguala dan Nusaniwe, untuk pendataan lagi. Sehingga berarti mungkin diperkirakan akan meningkat jumlahnya pasti dari 600 meningkat, dan tadi itu ya? juga belum seluruh kabupaten kota kami sisir. Karena kalau itu dilakukan maka lumayan butuh waktu, butuh tenaga dan butuh peralatan, sehingga Betul. akan kami lakukan step by step. Itu jenisnya apa aja diantaranya, Pak? Jadi itu ada benda cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada situs cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, dan yang lain, kawasan cagar budaya. Nah, mungkin nanti lebih jelas soal kawasan itu nanti Pak Kepala Balai yang baik, kita lihat menjelaskan. mapping ya, mappingnya BPK seperti apa nih dari data yang terbaru aja deh, 600 sekian yang tersebar di 11 kabupaten kota. Manakah yang paling memiliki banyak cagar budaya dan potensi cagar budayanya? Ya, kalau potensi yang cukup besar itu Kabupaten Maluku Tengah. Oh ya, Karena mungkin dari luasan iya, cakupan administrasinya ya. Karena itu lebih banyak bangunan-bangunan kolonial Betul. yang ada di sana, yaitu benteng. Benteng kalau di Kecamatan Saparua itu ada benteng Durstede, di Nusa Laut itu ada benteng Bufferwijk, di Banda itu ada benteng Belgika, ada benteng Nassau, dan juga 4 rumah pengasingan tokoh nasional, mulai dari tokoh proklamator kita Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir, Dr. Iwa Sumantri, dan juga Dr. Cipto ya, itu yang ada. Dan ada bangunan-bangunan lain yang juga memiliki nilai sejarah penting dan telah ditetapkan sebagai ODCB dan CB pada tingkat kabupaten kota dan provinsi yang juga terdata. Mungkin itu sebarannya. Tetapi secara keseluruhan semuanya ada di 11 kabupaten kota yang lain mungkin. I see. Oke, lalu bagaimana peran BPK sendiri untuk melestarikan cagar-cagar budaya ini, apalagi yang terutama yang berpotensi ya Pak ya? Pak Dodi silakan. Siap, terima kasih. Iya, memang kalau kita lihat ya, sebenarnya kita capek-capek untuk melakukan pelestarian itu untuk apa sih gitu kan? Ya. Ya, kadang-kadang kita kan kembali ke situ, ya udahlah biarin seperti itu, tapi ternyata begini, yang paling penting itu kemerdekaan Indonesia itu dicapai tidak diberikan, Bu, tapi diraih dengan perjuangan. Betul, merinding saya. Ya, karena saya suka sejarah ya. Siap. Ketika itu diraih benar-benar perjuangan, kita harus punya fakta, punya bukti. Dari mana, berbeda dengan kalau yang diberikan beberapa negara, misalnya Commonwealth gitu diberikan oleh Inggris begitu ya. Jadi ketika itu perjuangan, kita harus punya bukti dong. Orang lain juga ada aktenya gitu. Mana buktimu gitu. Banyak di sini benteng Durstede yang disebutkan tadi, bukti-bukti bahwa perang. Ternyata dulu memang yang pertama itu
Maluku itu kaya, Bu. Maluku itu sangat kaya. Kenapa sampai diperebutkan mulai Portugis, kemudian ada Belanda, ada Inggris, bahkan Jepang juga mau merebutkan karena kekayaannya, Bu. Jadi jauh sebelum Batavia yang ada di Jakarta sekarang itu, mereka sudah kesini dulu. Sudah mencari yang disebut sebagai pala, karena pala itu adalah satu-satunya tanaman endemik di dunia yang hanya tumbuh di Pulau Banda. Makanya Belanda dari sana sampai ke sini dulu mungkin pakai perahu layar ya, Iya, bulan-bulan puluhan sampai ke bulan sini ya. jauhnya ya. Dan mereka hingga karena itu potensinya sangat tinggi, mungkin juga negara Belanda dibangun juga beberapa bagian dari kekayaan Indonesia juga Iya, gitu. Nah, ini kita perlu bukti sebenarnya. Perlu bukti, nah itu bukti-bukti itu perjuangan kita itu yang harus kita lestarikan karena kemerdekaan diraihnya dengan Susah payah perjuangan, tadi dengan ya. susah payah. Yang kedua, itu penting juga, ini yang unik. Jadi undang-undang di Republik Indonesia ini kalau misalnya ya beberapa negara itu seperti Korea atau yang lain itu dia meninggalkan masa kolonialnya, menghapus karena itu duka bagi mereka begitu. Ya. Ada beberapa yang dihilangkan supaya nggak kelihatan Nggak diingat-ingat lagi. nggak diingat-ingat Ya. lagi begitu. Tapi orang Indonesia Republik ini enggak dengan undang-undangnya. Mereka malah mempertahankan begitu. Padahal itu kan dulu ya bagian dari apa ya darah-darah yang harus mengalir ketika Ya. mereka meninggal ketika berperang begitu. Tapi dari situ ketika kita lestarikan itu adalah bagian dari diplomasi sebenarnya. Yes, betul. Ketika bagaimana misalnya ini orang dari apa dinasti China itu kan banyak dinasti itu. Ya. Mereka setiap ganti dinasti itu pasti akan menghilangkan jejak sejarahnya. Seperti keramik dan lain-lain itu hilangkan semua, Bu. Nah, ternyata banyak ditemukan di Selat Malaka. I Jadi see. akhirnya mereka menelusuri sejarahnya dari negara lain begitu. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Ya. Nah, kita inginnya malah justru orang-orang yang dulu pernah mungkin berdagang dengan kita karena waktu itu alasannya sebenarnya berdagang bukan Yeah. perang. Berdagang dengan kita itu mereka bisa kesini lagi untuk melihat bahwa ternyata dulu kakek saya itu pernah tinggal di Banda loh, ada makamnya gitu. Yeah. Sampai di Sawah Lunto itu di daerah Sumatera sana, Sumatera Utara ditetapkan sebagai warisan dunia karena itu salah satunya karena mereka juga menyimpan beberapa tinggalan-tinggalan salah satunya bekas-bekas nisan sehingga orang luar ya mungkin Belanda atau mana itu main ke Banda misalnya begitu sambil melihat bahwa nenek moyang saya itu pernah kesini gitu. Ada yang dikubur di situ juga Yeah. kalau di Banda. Nah, ini yang memberikan diplomasi supaya mereka bisa datang ke sini juga gitu. Mereka bisa Baik. melihat benteng Belgika dan lain-lain. Makasih. Itu selain yang Pak sebutkan diplomasi, ini juga bisa mendatangkan keuntungan untuk masyarakat lokal itu sendiri seperti yang tadi Pak mention di awal bahwa misalkan dari Chinese sana yang mereka buyut-buyutnya ada di sini, itu kan bisa mendatangkan para turis untuk datang dan ekonomi terjadi perputaran ekonomi di sana. Tujuan jangka panjangnya seperti itu ya. Baik, lalu bagaimana dengan apa yang dijalankan oleh BPK sejauh ini untuk melestarikan cagar-cagar budaya ini? Oh iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya kami mulai aktif Januari, tapi dipanya turun Juni ya Bu ya. Juni Oke. baru turun gitu. Nah, kita melakukan studi. Jadi ketika kita melihat misalnya ada sebuah struktur cagar budaya, misalnya itu sebuah benteng, kita melihat kerusakannya itu pertama dengan studi kelayakan. Layak enggak sih gitu dipugar begitu misalnya ya kita mau restorasi ataupun rehabilitasi, itu layak enggak misalnya kondisinya tinggal satu bongkah batu kan. Ini susah juga nih kita mau mencari foto lamanya atau apa gitu. Nah, itu studi kelayakan dulu dan di dalam studi kelayakan itu kita juga libatkan banyak tenaga ahli. Itu ada juga dari TACB, ada juga dari beberapa ahli arkeologi seperti itu. Kemudian ahli dari arsitektur itu juga kita ajak ke sana untuk studi termasuk sejarawan juga. Karena di situ bagaimana benda atau warisan budaya ya, karena di situ ada benda dan lain-lain, itu mampu untuk memberikan juga identitas selain sejarah, kemudian memiliki nilai yang penting bagi pendidikan, kemudian dari kebudayaan di situ. Nah, kemudian dari studi kelayakan itu menuju ke studi teknis. Teknisnya pakai apa nih caranya nih merestorasi atau merehabilitasinya begitu. Nah, ini metode-metodenya juga nanti akan diundang ahli-ahlinya lagi di situ, ada tenaga ahli pemugaran dan lain-lain. Nah, baru setelah itu menelurkan sebuah perencanaan. I Ya. see. Dari perencanaan itu kemudian kita diskusi lagi. Salah satu contoh yang pertama dulu adalah Istana Mini. Istana Mini itu dari Pak Gubernur yang lama
Pak Murad Ismail itu menyurat ke Pak Jokowi waktu itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Basuki, oke segera dipugarlah Istana Mini yang ada di Banda, di Pulau Banda. Waktu itu sudah berjalan dengan PU. Nah kami mendampingi PU karena ada 2 undang-undang. Jadi undang-undang kami nomor 11 tahun 2010 di PU itu ada undang-undang juga yang terkait dengan bangunan gedung kalau nggak salah. Jadi ada 2 yang harus sinergi sebenarnya karena dua-duanya saling mengikat. Nah kami hampir berapa minggu selalu berdiskusi dengan PU itu apa sih yang mau kita ganti, apa yang mau kita gunakan, metode apa yang kita gunakan terus hingga selesai kemarin. Kemudian sudah kita serahkan ke dinas pendidikan waktu itu untuk dikelola di kemudian harinya. Nah, berarti ada beberapa step yang kemudian turut melibatkan lintas sektoral begitu ya Pak ya. Sejauh ini kerjasama antar lintas sektoral itu seperti apa? Mungkin Pak Eten boleh dijelasin. Baik, mungkin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai. Setelah kita melakukan studi-studi tadi dengan melibatkan para ahli, mungkin ada beberapa hal yang telah kita kerjakan di tahun 2024. Yang pertama, satu pemugaran di Saparua itu Benteng Durstede kurang lebih dengan nilai nominal dianggarkan itu 2,5 M sekian, dan hasilnya boleh dilihat oleh masyarakat maupun juga mungkin sekali-sekali Mbak Ajeng dan teman-teman Tribun boleh mengunjungi itu. Dan Oke, terakhir kami berkunjung ke sana tuh belum ada apa-apa ya, belum. tahun kayak setahun Ya, yang lalu deh. Siap, kalau sekarang sudah Mbak Ajeng, sudah bagus. Datanglah ke Saparua ya. Nah, itu yang pertama, dan yang berikut kami juga melakukan pemeliharaan. Kebetulan Pak Dodi ini beliau orangnya cepat tanggap dan merespon itu, dari studi-studi itu kemudian melahirkan pemeliharaan di Benteng Amsterdam. Boleh juga kunjungi di kota di Pulau Ambon, Benteng Amsterdam dengan nilai pemugarannya 652 juta sekian. Hasilnya sudah boleh dilihat. Kita memperbaiki yang rusak, kita mengecat yang udah lama-lama, dan akhirnya dari sisi estetik dan kita menata yang Pak Eten mungkin bisa dijelaskan perbedaan pemugaran sama pemeliharaan terhadap cagar budaya ini. Saya kira yang lebih tepat menjelaskan itu nanti sebentar Pak Dodi. Saya masih kita lanjutkan yang itu. Saya takut itu. Dan yang kemudian tadi ditanyakan soal kerjasama lintas sektoral. Di tahun ini ya Mbak, dalam tahun ini kami bekerja sama dengan BPN ATR Maluku Tengah. Satu langkah cepat yang diambil oleh Pak Kepala Balai yaitu mendorong kami di bawah stafnya untuk melakukan pensertifikasian tanah-tanah dan bangunan cagar budaya. Yang pertama yang berhasil dalam 1 tahun ini sudah 3 sertifikat, yaitu yang pertama Benteng Durstede di Saparua, dan satu lagi Benteng Amsterdam yang baru kemarin diambil, dan satu lagi Benteng Nassau di mana. Nah, kami juga melakukan kerjasama itu dengan pemerintah Kecamatan Banda, pemerintah Kecamatan Saparua, dan juga BPN maupun juga instansi terkait seperti PU, karena untuk sebuah proses pemugaran kita harus mengantongi rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai syarat administratif untuk melakukan itu dalam aspek penganggaran. Dan hal yang paling esensial sebenarnya adalah kami mencoba mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku untuk mari sama-sama kita jaga kebudayaan kita, khususnya bangunan cagar budaya, karena untuk menjaga dan melindungi itu bukan hanya tugas BPK ataupun pemerintah, tetapi semua masyarakat, karena kebudayaan itu hidup dan berkembang pada masyarakat. Sebenarnya esensinya di situ yang ingin. Dan soal tadi kalau perbedaan pemugaran dan itu, saya kira Pak Kepala Balai lagi. Ya, terima kasih. Pemugaran itu memang tercatat juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di bagian dalamnya, di bagian pelindungan, Bu. Jadi pemugaran itu suatu tindakan yang benar-benar teknis begitu. Artinya ada orang-orang yang berkompeten di bidang pemugaran itu. Misalnya salah satunya di Saparua tuh, waktu Saparua sebelum kita pugar itu kondisinya temboknya pada mengelupas plesterannya, kemudian banyak retak-retak begitu. Kita nggak bisa sembarangan misalnya nyuruh tukang, Pak tolong dong dibetulin, itu enggak. Jadi pertama kita harus studi dulu
mortar misalnya, materialnya itu apa sih zaman dahulu gitu. Kita nggak boleh berbeda dengan itu, Bu. Betul. Pengembalian itu harus sesuai dengan aslinya. Tiba-tiba dicor gitu kan Pak ya. Nggak boleh. Iya. Iya, seng boleh ya. Seng Nah, boleh. seng boleh. Maaf sambil belajar bahasa malu. Ya itu nggak boleh, Bu. Jadi, Sudah bisa nih di Arken. Lanjut Pak. ya. Nah itu kita periksakan dulu, Bu. Kita ambil sampelnya beberapa yang mau kita pugar, kita bawa ke Jawa sana, ada yang namanya Balai Konservasi yang sekarang di bawahnya Museum dan Cagar Budaya. Kemudian satu lagi ke lab petrografi, itu khusus tentang batuan. Kita cek, setelah kita cek, ternyata dulu plesterannya itu terbuat dari batu karang yang dibakar, kemudian dicampur dengan kapur kalau nggak salah begitu. Oke. Nah tapi proses pembuatan plesterannya itu akan memakan waktu yang lama. Dan melibatkan para ahli-ahli tadi ya Pak? Iya, iya. Setelah kan kita tahu hasilnya dari labnya itu, Iya. bahan materialnya seperti ini. Ini kan dulu ketika di mikroskop itu terdapat pecah-pecahan kerang begitu. Kerang ini kan dari laut gitu. Nah berarti memang ada beberapa pasir laut juga yang digunakan di situ gitu. Ada pecahan batu karang yang dibakar, campur pasir laut. Tapi ketika itu dilaksanakan benar-benar mungkin 3 tahun baru selesai gitu. Nah ini harus ada angka yang kita ambil dengan metode yang sekarang, dengan bahan yang sekarang, supaya itu memiliki kesamaan atau tidak jauh banget lah bedanya begitu. Nah itu yang kita lakukan sehingga tidak sembarangan dalam pemugaran itu. Sedangkan pemeliharaan itu biasanya dia lebih ringan, misalnya tata lingkungannya, kemudian di situ menata jalan masuk, memberi kalau pengamanan kan membeli pagar dan lain-lain. Nah, itu bagian dari pemeliharaannya seperti itu, Bu. Kemudian dalam pemeliharaan itu juga ada konservasi sebenarnya. Ada konservasi di mana di situ kita mengembalikan kondisi semula, misalnya tembok di sana itu kan lepas-lepas seperti itu, kita cari tahu tuh sebabnya apa. Oh ternyata lembab misalnya begitu. Nah kita cari kelembabannya dari mana misalnya ada pohon besar di situ, kelembabannya dari sini. Nah kita pangkas pohonnya. Kemudian baru kita lakukan metode-metode supaya tidak terjadi kelembaban dan tidak menimbulkan lumut misalnya begitu, Bu. Nah itu bagian dari salah satunya dari bagian pemeliharaan itu, Bu. Baik. Di sepanjang tahun 2024 ini BPK telah melakukan pemugaran terhadap berapa cagar budaya, dan apakah memang ada syarat atau kondisi tertentu untuk dilakukan pemeliharaan atau pemugaran seperti itu? Ya. Di tahun 2024 ya khususnya ya. Kalau 2023 kita baru studi, Bu, studi kelayakan sama studi teknisnya. Nah di tahun 2024 itu yang pertama kita pugar Durstede, Bu. Durstede, jadi memang kita melibatkan beberapa tenaga ahli di situ. Kemudian selain kita pugar, karena dulu basic saya kan di museum, jadi langsung kita bikin amenity-nya sekalian. Jalan untuk difabel misalnya. Jadi orang kan itu tangganya naik tinggi tuh. Kalau misalnya penderita difabel itu nggak bisa naik karena harus memakai kursi roda, di situ sudah kita bikinkan ramps namanya, jalur khusus untuk bisa naik. Kemudian ini salah satu langkah yang bagus sih sebenarnya Pak Eten, Pak Dodi, untuk para pengunjung terutama yang disabilitas ya, karena ya seperti yang kita tahu banyak juga yang masih entah itu spot wisata ataupun cagar budaya seperti ini jarang banget bisa memberikan ruang-ruang yang terbuka juga untuk mereka agar bisa diakses juga, dan ini salah satu langkah yang baik sekali begitu ya Pak. Mungkin izin Pak ya, yang pertama bahwa melengkapi yang tadi, untuk sebuah kegiatan pemugaran itu dia tidak sembarangan dilakukan. Mesti ada studi teknis seperti studi pentahapan dari kelayakan dan teknis, dan juga kemudian dari teknis itu baru dia merekomendasi karena berkaitan dengan anggaran. Nah, tetapi dalam perencanaan kami kemudian itu Pak Dodi selaku kepala memberikan banyak masukan, salah satunya yang tadi untuk akses disabilitas, dan mungkin di Maluku baru pertama kali ada, dan coba kami, dan mungkin kedepannya ya Pak ya akan terus kami sediakan, sehingga karena suka atau tidak suka di cagar budaya adalah
ruang publik yang oleh siapa saja berhak untuk mendapat, Yes. termasuk masyarakat Indonesia yang mengalami punya kelemahan fisik, sehingga itu yang sudah kami akomodir, dan itu juga ada undang-undangnya dan wajib untuk dilaksanakan, dan itu sudah kami lakukan. Dan ya, mungkin yang tadi ajakan Mbak Ajeng untuk berkunjung ke Benteng Dorstede, Iya. ataupun juga ke Amsterdam, Benteng Amsterdam, dan juga Benteng Belgika. Mungkin menambahkan Pak, selain itu dalam tahun ini saya lupa, kita juga melakukan konservasi dinding Benteng Belgika yang dalam kurun waktu lama karena proses alami, hujan, panas dan Ya. lain-lain, muncul alga. Nah, udah kemarin kita mengundang tenaga ahli dari Balai Konservasi Borobudur ya Pak ya, mendampingi kami untuk penanganan itu, dan itu juga ada penanganan tentang logam, jadi benda-benda cagar budaya yang terbuat dari logam seperti meriam dan lain-lain, patung William Tree di Banda itu juga berhasil kami konservasi, dan kalau di medsos kami sudah ada respon positif dari masyarakat dan juga pengunjung, karena ada perubahan yang signifikan Semoga dalam upaya. patung Williamnya enggak berwarna putih lagi ketika saya terakhir kali sudah bagus ke Mbak sana. Ajeng, sudah bagus ya. Makanya Mbak Ajeng mesti ke sana biar meliput dan mempublikasikan apa yang BPK kerjakan. Ya, Oke, kita cek dulu nih Bapak-bapak ke comment sectionnya, apakah ada yang bertanya baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Kalian punya kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya, terutama dede-dede cute yang masih di bangku sekolah ataupun di perguruan tinggi. Ini bisa menjadi ruang belajar kalian loh, sebelum nanti akhirnya membuat kalian penasaran dan satu persatu berkunjung ke situsnya langsung. Oke, thank you. Oke, nah Tribuners, seperti yang tadi saya mention di awal ya, bahwa memang tugas BPK ini bukan saja terkait dengan pelestarian cagar budaya saja, tapi juga pemajuan kebudayaan Maluku ya. Kita bisa lompat ke segmen berikutnya nih, pembahasan terkait dengan pemajuan kebudayaan Maluku. Nih di Maluku ya, khususnya apa saja objek pemajuan kebudayaan kita? Ya, Pak Kepala izin Pak. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, mendefinisikan objek pemajuan kebudayaan adalah unsur utama dalam pemajuan kebudayaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 itulah kita merumuskan 10 objek pemajuan kebudayaan. Mungkin saya tidak hafal, ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Itu 10 unsur. Kalau dalam referensi-referensi lama Kuncara Ningrat kita mengenal 7 unsur, tetapi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 itu ada kita kenal 10 unsur kebudayaan. Di Maluku kita punya, di Maluku sampai dengan hari ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional. Itu sudah 28. Yang kemarin terakhir Kumak dan Tiununa di Seram bagian barat di Tual. Kita punya 28. Tetapi sejujurnya kita juga punya ribuan, karena memang aspek kepulauan itu mengkonstruksikan manusia Maluku dalam berbagai kebudayaan dan karakter masing-masing, sehingga unsur kebudayaan kita itu tersebar di pulau-pulau. Kita terinspirasi dari kehidupan masyarakat pulau, akhirnya mewujudkan kebudayaan yang begitu beragam, sehingga kalau ditanya berapa, pasti di atas 10 ribuan, bahkan jutaan kebudayaan orang Maluku. Lalu bagaimana dengan upaya pelestariannya? Apakah memang treatmentnya agak berbeda dengan pelestarian cagar budaya seperti itu? Ya, baik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 kita punya 4 langkah strategis untuk mengimplementasi pelestarian kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan karena itu lagi-lagi yang tadi saya sudah tekankan bahwa kebudayaan itu tidak bisa bertumpu pada BPK ataupun pemerintah
provinsi maupun kabupaten kota mesti melibatkan masyarakat karena kebudayaan itu hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, kadang mindset yang keliru adalah kita selalu bilang tidak ada perhatian pemerintah, tidak ada kepedulian pemerintah. Pertanyaan sederhana begini. Sekarang pemerintah itu sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk setiap desa dan negeri-negeri adat di Indonesia, termasuk di Maluku. Pertanyaan sederhana yang muncul adalah berapa persen anggaran dana desa itu diberikan bagi pengembangan kebudayaan kalau pemerintah desa atau pemerintah negeri itu betul-betul mencintai. Sehingga mau bilang perhatian yang seperti apa? Apakah pemerintah harus mengurus dengan dana DIPA yang kita miliki misalnya 14 miliar 900 juta sekian, BPK wilayah 20 mampu mengcover seluruh desa dan kabupaten kota bahkan kecamatan, kan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mestinya ada kesadaran kolektif masyarakat untuk juga, nah selain itu kami juga punya program-program banyak, bukan berarti kami menutup mata. Kami yang pertama kami terus melakukan riset-riset terbaru sebagai sebuah kajian untuk merumuskan kebijakan strategis untuk pelestarian dan juga data terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya program fasilitasi kemitraan di bidang kebudayaan yang dalam tahun ini kurang lebih 23 komunitas ataupun sanggar yang kami bantu dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Dan juga kami punya platform program, tapi itu dari kementerian, itu di Direktorat Jenderal Kebudayaan kita punya yang namanya Platform Indonesiana. Jadi itu semua orang, baik perorangan, komunitas, sanggar, bahkan masyarakat adat boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk apa. Kebetulan di kantor kami ada yang menjadi PIC yang akan mendampingi Bapak Ibu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan itu. Sehingga kalau dulu masih dengan nomenklatur yang lama BPNB, kita masih diperbolehkan untuk membuat event-event kegiatan yang besar-besar, namun yang sekarang lebih banyak diarahkan ke Indonesiana, di mana kita menyediakan anggarannya dan itu masyarakat yang mengajukan proposal, merancang biayanya, melaksanakan kegiatan dan membuat pelaporannya. Itu yang sehingga karena itu dengan asumsi kebudayaan itu hidup dan berkembang pada masyarakat. Yes, betul sekali. Ini juga bisa jadi stimulan ya untuk masyarakat untuk bisa merasakan kepemilikan terhadap satu situs budaya yang ada di daerah atau lokasi mereka begitu. Namun sekali lagi saya mau ke BPK sebagai pelestari kebudayaan seperti itu, perannya ya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Eten ini kan terkait mindset ya, mindset masyarakat, karena tidak ditanamkan di awal bahwa ini adalah milik kita gitu. Makanya itu dipikirkan adalah pemerintah tidak ada pergerakan, tidak ada perhatian dan lain sebagainya begitu. Dari program-programnya BPK apa juga ada yang menargetkan masyarakat dalam hal ini mungkin semacam edukasi, sosialisasi untuk mengajak mereka tadi tuh memperbaiki lagi mindsetnya. Izin Pak, kami punya program yang namanya BPK Mengajar, dan BPK Mengajar itu kami punya tenaga fungsional yang disebut pamong budaya. Nah mereka itu yang menjelaskan kepada siswa dan juga generasi muda, maupun juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami lakukan. Kami mensosialisasikan hal seperti itu ya, bahwa peran dan tanggung jawab itu harus sama-sama kita laksanakan. Dan kami juga dalam proses kemarin sempat klarifikasi lahan di Banda Neira, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian kebudayaan yang adalah hasil cipta karsa masyarakat mestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga kan dalam perintah Undang-Undang nomor 5 maupun Undang-Undang nomor 11 juga menghendaki adanya sebuah sistem kerja yang kolaboratif, mulai dari pemerintah pusat, daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten kota, dan juga seluruh stakeholder di bidang kebudayaan termasuk di dalamnya masyarakat. Nah kami terus menggencarkan itu lewat sosialisasi seperti ini, dan setiap kajian-kajian yang kami lakukan, tim yang turun kami oleh arahan Pak Kepala Balai, hasilnya harus disosialisasi ke sekolah, ke pemerintah negeri setempat, sehingga
itu dikembalikan kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah setiap hasil-hasil kajian kami itu kami kembalikan dalam bentuk rekomendasi sehingga itu bisa ditindaklanjuti dalam bentuk program. Nah, kami berharap dengan adanya dana desa yang cukup besar, ya paling tidak ada berapa persen yang juga diberikan terlebih khusus, secara khusus ya mungkin perhatian kami ya kepada bahasa daerah di Maluku mungkin, sehingga sebagai sebuah tradisi lisan yang mungkin di sebagian daerah itu sudah hampir punah. Nah, Iya, betul. itu mungkin. Ya, oke. Yang disinggung oleh Pak Eten tadi saya sangat setuju sekali ya. Kita dengan banyak desa yang mana ini menjadi fokus pemerintah pusat juga untuk membangun negeri ini dimulai dari desa seperti itu. Nah, makanya dikucurkanlah dana desa dengan jumlah yang fantastis. Ini juga kalau misalkan para pengurus desa, raja, ataupun kepala desa sampai di saniri-sanirinya itu masih bingung nih mau diapakan itu duit banyak, itu ada salah satu program yang bisa dijalankan dengan menggunakan dana desa, yaitu melestarikan kebudayaan dan juga mungkin situs-situs bersejarah yang ada di lingkungannya seperti itu. Jadi ada manfaatnya lah duit dana desa itu ya. Jangan melulu berakhir di meja hijau. Baik, kita sudah di penghujung obrolan kita nih. Sebelum kami menutupnya, saya mau mendengarkan kalimat penutup atau closing statement dari masing-masing narasumber saya. Mungkin yang pertama saya mau ke Pak Eten dulu, silahkan. Mbak Ajeng dan Tribuners yang ada di mana saja, terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Mbak Ajeng dan kru yang boleh memfasilitasi kami untuk mensosialisasi diri sekaligus program dan apa yang telah kami kerjakan. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Maluku bahwa mari sama-sama ketong bergandeng tangan